الحمد لله الذي بعث سيدنا محمدا بالحق رسولا وجعله إلى السعادة هاديا ودليلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رضي لنا الإسلام دينا وأنزل إلينا نورا وكتابا مبينا ونشر بالإيمان على قلوبنا غدا ويقينا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أكرم الخلق سيرا وأنقاهم باطنا وسريرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Dikisahkan bahwa Fudail bin Iyad adalah seorang waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada masa mudanya Fudail adalah seorang pencuri dan perampok yang sangat disegani. Suatu hari Fudail muda hendak mencuri di sebuah rumah yang memang sudah lama dia tinggal. Maka dengan membawa peralatan, Fudail pun mencongkel salah satu jendela yang ada di rumah itu. Setelah berhasil, Fudail pun berusaha pelan-pelan untuk masuk ke rumah tersebut. Sayup-sayup dari dalam rumah terdengar pemilik rumah sedang membaca Al-Quran. Kebetulan yang dibaca adalah Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yakil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Beritahulah waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat yang dibaca oleh pemilik rumah ini, tiba-tiba Fudail hatinya berdebar, tubuhnya bergetar, linggis yang dibawakan terjatuh, seolah-olah ia tidak mempunyai daya kekuatan sama sekali. Maka dia pun mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah tersebut. Dengan tubuh lemah, dia pulang ke rumahnya, dan ketika sampai di rumah dia mengambil air wudu. Kemudian dia salat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Allah pun datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejak saat itu Fudail pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Hidupnya dihiasi untuk bermunajat sampai suatu hari dia memutuskan untuk keluar rumah mencari guru guna mengobati kegalauan hatinya. Maka ia pun berusaha mencari guru. Waktu terus berlalu, perjalanan dari satu guru ke guru yang lain suatu saat mengantarkan Fudail bin Iyad ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika berada di padang Arafah, tak satu doa pun yang dia ucapkan, hanya tetesan air mata. Hanya tetesan air mata dan ingatan tangis yang dilakukan oleh Fudail. Ketika satu persatu jamaah meninggalkan pada Arafah, maka Fudail pun berdiri seraya berdoa dengan singkat, Ya Allah, hanya ampunanmu yang aku minta.
Jemaah Jumat rahimahumullah. Iman yang bersih hanya lahir dari hati yang bersih pula. Seorang pencuri sekalipun kalau Allah takdirkan dia memiliki hati yang bersih, maka melahirkan iman yang bersih pula. Karena hati yang bersih akan melahirkan hal-hal yang bersih. Ketika seseorang itu memiliki hati yang bersih, ucapannya pun menjadi ucapan yang bersih, perbuatannya adalah perbuatan yang bersih. Tetapi sebaliknya apabila seorang itu mempunyai hati yang kotor, maka pikirannya pun penuh dengan kekotoran. Ucapan dia menjadi ucapan yang kotor dan selalu mempunyai prasangka yang kotor-kotor kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih dan bening. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh. Ala wa hiya al-qalb." Sesungguhnya di dalam jasad kata tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah manusia itu. Dan sebaliknya, apabila gumpalan daging ini rusak, maka rusaklah manusia itu. Daging itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, senantiasa kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganugerahkan kepada kita hati-hati yang baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri